Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Pada pertemuan ini kita masuk ke dalam kajian judul baru. Jadi nama kajiannya ini judulnya Al-Ikhbat. Al-Ikhbat dengan ta. Istilah ikhbat ini itu dipopulerkan melalui surah Al-Hajj dan surah Hud. Jadi ada dua surah di dalam Al-Quran yang mempopulerkan kalimat ikhbat. Nanti akan kita lihat apa makna ikhbat itu sebenarnya. Di dalam surah Al-Hajj, wa basyiril mukhbitin, kata Allah, dan berikanlah kabar gembira kepada al-mukhbit. Nanti akan kita lihat apa makna mukhbit di situ. Kemudian di dalam surah Hud itu ayat 23 Allah mengatakan wa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannah. Jadi yang penduduk surga itu adalah al-mukhbitin. Kita akan lihat nanti apa itu ikhbat itu sebenarnya, makna ikhbat. Fal ikhbatu fihi makna tumakninah. Jadi ikhbat itu bisa diartikan dengan makna tumakninah. Ketenangan jiwa itu ikhbat namanya. Nanti kita akan cari bagaimana untuk menenangkan jiwa. Ini gara-gara perusahaan sudah bangkrut, jiwa nggak tenang, akhirnya apa? Stres, akhirnya dia itu stres atau terjadi hal-hal lain yang tidak diinginkan. Kenapa? Karena tidak ada ikhbat. Jadi tumakninah, jadi nggak tenang jiwanya. Jadi fal ikhbatu fihi makna tumakninah. Jadi makna ikhbat itu adalah ketenangan jiwa. Nanti kita akan cari ketenangan jiwa ini bagaimana cara carinya. Apakah pergi ke Bali? Apakah pergi ke Singapura? Atau pergi ke mana? Bagaimana cara cari tumakninah supaya dapat ibadah ikhbat itu dapat. Karena ikhbat itu juga ibadah hati, Pak. Jadi kata Dr. Yasir Burhami, fal ikhbatu minal ibadah al-qalbiyah. Ini salah satu ibadah hati juga ikhbat. Jadi bagaimana cara untuk menenangkan jiwa? Ketenangan jiwa itu bagaimana caranya? Semua orang ingin ketenangan jiwa. Karena di dalam surah Asy-Syarah, Al-Insyirah, itu Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, alam nasyrah laka sadrak. Jadi nikmat yang paling berharga itu, paling tinggi itu adalah nikmat ketenangan jiwa, ketenangan jiwa. Jadi bukan nikmat ini, nikmat itu, tidak. Bukan nikmat badan, nikmat itu, tidak. Untuk apa sehat tubuh kalau tidak tenang jiwanya? Untuk apa sehat tubuh kalau tidak bisa tidur? Tidak bisa beraktivitas dengan baik. Ya. Maka ikhbat ini dikatakan sebuah ibadah. Maka Allah mengatakan di dalam Al-Quran ini juga, wa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Mau tahu nggak orang yang kekal di dalam surga itu? Mau tahu nggak orang yang yang masuk ke dalam surga? Itulah akhbatun, orang yang tenang jiwanya. Nanti akan kita lihat bagaimana cara menenangkan jiwa di sini.
Fal ikhbat ma'nahu tuma'ninah. Satu, ini makna pertama ikhbat. Yang kedua as-sakinah. Sakinah itu tenang jiwanya, hampir sama seperti tuma'ninah. Tuma'ninah, sakinah itu sama. Seperti air yang tidak bergelombang, tenang saja jiwanya. Dua. Yang ketiga al-khudu'. Khudu' itu tunduk dan patuh kepada Allah. Itu juga maknanya ikhbat. Ya, maknanya ikhbat. Kemudian yang keempat al-khusyuk. Dia tenang dalam melakukan ibadah salat. Kenapa? Karena dia khusyuk. Ketika dia khusyuk maka akan melahirkanlah sifat ikhbat namanya. Ikhbat. Ya. Seorang khusyuk, seorang tenang jiwanya kita dalam salatnya, kemudian dia khusyuk dan akan melahirkan sifat ikhbat. Ikhbat itulah ketenangan jiwa. Tenang jiwa, khusyuk, tawadhu. Nah, itu namanya ikhbat. Fahuwa yakhda'u lillahi. Ini orang seperti ini, orang ikhbat ini, dia tunduk dan patuh kepada Allah. Hanya kepada Allah dia tunduk dan patuh. Wa yakhsha' mutma'innan ilaihi. Dan dia juga khusyuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang ikhbat tadi, Pak. Jadi kalau dalam bahasa kita begini. Bunuh itu kata kerja. Pembunuh subjek. Ya, terbunuh objek. Ikhbat itu kata kerja, kata benda. Mukhbit orang yang tenang. Kalau tadi tenang dalam bentuk kata kerja atau kata benda. Mukhbit orang yang tenang. Ya, bunuh, pembunuh. Jadi mukhbit itu adalah sifat seseorang, sedangkan khabat itu atau judul tadi ikhbat itu merupakan kata kerja atau kata benda dari sifat orang tadi. Ya, ini supaya kita bisa membedakan. Maka yang diharapkan itu adalah al-mukhbit. Jadi mukhbit apa? Seorang yang tenang jiwanya, seorang yang tumakninah, seorang yang khusyuk dalam beribadah, seorang yang tunduk dan patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam bahasa kita itu orang yang tenang jiwanya. Ya, orang yang tenang namanya mukhbit. Maka yang dimasukkan ke dalam surga itu orang tenang jiwanya. Kenapa? Ini masih secara umum. Kenapa orang yang tenang jiwa dimasukkan ke dalam surga? Imam Al-Ghazali mengatakan, al-qalbu mithlul malik. Ini hati ini seperti raja. Kalau raja sudah tenang, maka yang lain juga tenang. Kalau raja tidak tenang, maka semua tidak tenang. Nyo hati kacau, Pak. Maka jaro kacau, mata kacau, semua kacau. Tapi kalau hati sudah tenang, semua bisa tenang. Maka ketenangan jiwa ini salah satu kita perolehnya dengan apa? As-salah, dengan ibadah salat, dengan berzikir. Maka kita berzikir itu untuk apa? Untuk menenangkan jiwa. Untuk apa tenang jiwa? Supaya mata tenang, tangan tenang, semua tenang. Maka menyona anak galak mupep-pep, ada anak durhaka sama orang tuanya, kita tenangkan dulu jiwanya. Jiwanya kita tenangkan. Ketika jiwanya sudah tenang, maka mulutnya juga akan tenang. Akan ngomong baik-baik. Matanya begitu juga, tangannya begitu juga. Maka hana temenak le. Ya, maka kalau orang suka temenak, orang suka caci maki orang lain, itu berarti hatinya tidak beres lagi. Maka untuk menghilangkan ini bagaimana caranya? Hatinya harus dibereskan dulu. Dengan cara apa? Salah satunya dengan ibadah salat atau berzikir. Nanti akan kita lihat di bawah. Qala Ibnu Qayyim. Jadi beliau ini mengambil juga dari pendapat Ibnu Qayyim. Karena Ibnu Qayyim itu ada dua beliau, Pak. Ada tafsir Ibnu Qayyim, tafsir ada juga beliau. Makanya salah satu tafsir melakukan pendekatan tasawuf adalah tafsir Ibnu Qayyim. Ada tafsir Al-Qushairi. Nanti ada tafsir Ibnu Arabi, Nyanal Heboh. Banyak lagi tafsir yang lain. Ini melakukan penafsiran melalui pendekatan hati, ya, supaya manusia itu lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika seseorang salah memahami tasawuf, itu bahaya juga nanti. Ya, bahaya juga. Ketika salah memahami apa yang dipahami oleh Imam Ibnu Qayyim, Imam Al-Qushairi, Ibnu Arabi, maka akan membawa kepada pemahaman yang salah nanti. Ya, sekarang kita lihat ini pemahaman menurut Ibnu Qayyim. Tadi yang keliru tadi itu kesalahan apa? Dalam tafsir ya, dalam tafsir. Maka di dalam tafsir Ibnu Qayyim itu ada dua di situ, ada tafsir, ada tasawuf. Dan beliau menafsirkan Al-Quran itu dengan tasawuf. Ya, maka kita harus hati-hati. Jangan salah memahami nanti.
Kenapa Allah dekat dengan saya? Itu dalam kajian tasawuf nanti, Pak. Nanti umanyo kasih di bulan ini. Masa Allah tinggal bersama dia? Jadi makanya harus kita pahami mana tasawuf, mana fikih, mana hadis dan lain sebagainya. Ini memang cerita tasawuf, Pak. Ini cerita tasawuf. Ibnu Qayyim cerita tasawuf, bukan cerita tafsir. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah. Jadi kata Ibnu Qayyim, al-khabat fi asli lughah al-makan al-munkhafid minal ardi. Jadi makna khabat, ikhbat, mukhbit adalah satu tempat yang paling rendah di bumi. Berarti kalau paling rendah di bumi, Pak, ada air mengalir ke situ juga. Ya, Pak. Tempatnya nyaman lagi, Pak. Maka seperti kalau kita pergi ke daerah Yaman, Yaman itu makanya kenapa nyaman di situ? Kenapa dingin di situ? Nyaman dingin lagi karena letaknya apa? Di lembah. Di sebuah lembah. Kaum Sabak begitu juga. Sabak itu letaknya di Yaman itu di tengah-tengah lembah. Jadi makanya tempatnya itu apa? Enak, dingin, nyaman. Jadi ketika kita mau keluar dari Yaman harus naik dulu bukit. Ya. Ini makna ikhbat. Ikhbat itu tenang. Tempat paling bawah di bumi itu secara bahasa namanya ikhbat. Wa fihi fasara Ibnu Abbas. Maka kalau arti ikhbat apa? Orang tawadhu, merendah diri, tidak takabur, seperti bumi paling bawah itu, lembah di paling bawah. Ya, jadi bukan lembah paling atas, bukan apa gunung paling tinggi, tidak. Kalau itu adalah ibarat orang yang takabur, Pak. Ya. Ini ikhbat itu kata Ibnu Qayyim, al-makan al-munkhafid minal ardi. Tempat yang rendah dari bumi ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dibuli oleh Yahudi dan Nasrani mengatakan, kamu bisa membelah laut jadi dua. Jangankan laut Nabi Muhammad belah, Pak. Bulan dibelah, Pak. Bulan. Ya, yang tidak disanggupi oleh Nabi Musa alaihissalam. Tapi Nabi Muhammad tidak ngomong, saya bisa semuanya. Tidak ada ngomong. Mereka mengatakan, kamu banyak harta seperti Nabi Sulaiman. Nabi Muhammad diam saja. Tidak ngomong, saya lebih daripada itu. Makanya Nabi yang paling banyak diberikan mukjizat oleh Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab segini tebalnya. Agak tebal sedikit lagi. Judulnya apa? Alfu Mu'jizatir Rasul. 1000 mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan 100, bukan 200, bukan 500, 1000 mukjizat, Pak. 1000 mukjizat. Di dalam kitab itu dikupas semuanya dari mukjizat pertama sampai mukjizat terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kalau tidak salah sudah ada terjemahannya. Nanti coba beli secara online. Tulis saja di situ 1000 mukjizat Rasul. Yum alih padum hum. Karena sama saya ada bahasa Arabnya. Ketika saya ketemukan bahasa Arabnya tahun 2011 atau 2012, terjemahannya belum ada. Dan kitab itu belum ada di Indonesia lagi. Kemudian setelah tahun-tahun 2018 mau COVID itu, kata jamaah sudah ada terjemahannya. Tapi nggak tahu juga, saya coba cek kembali. Katanya beliau sudah beli 1000 mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah. Ya, kita lanjut. Apa kata Ibnu Abbas dan Qatadah di dalam tafsir beliau ketika menafsirkan makna ikhbat tadi? Ikhbat atau mukhbit secara umum itu maknanya jiwa tenang, dia tawadhu, dia khusyuk dan dia tidak takabur. Ya. Tetapi Ibnu Abbas itu bersama Qatadah apa kata beliau? Wa qalahum mutawadhi'un. Jadi orang ikhbat itu orang yang tawadhu. Tawadhu itu rendah diri. Jadi hendak pegah nyawa talun je, nyokan nyawa panena. Kalau bukan gara-gara saya, itu anak yatim itu nak bisa sekolah itu. Jadi dia selalu tawadhu orang ini, Pak. Ini namanya mukhbitin. Orang seperti ini di dalam tafsir Ibnu Abbas dan Qatadah, nyokenya orang yang masuk ke dalam surga nanti, Pak. Angka orangnya, Pak. Rugi dia ibadah tapi tidak tawadhu. Rugi dia itu haji, umrah dan lain sebagainya. Dia baca Quran, dia bersedekah, tapi sifat takaburnya masih ada. Makanya orang takabur itu tidak akan pernah masuk dalam surga, Pak. Anda tidak mau dalam surga. Orang bakhil begitu juga, tidak pernah masuk ke dalam surga. Ya. Waqala Mujahid. Jadi ada Mujahid mengatakan begini. Al-mukhbit, mukhbit itu apa? Al-mutmainnun ilallah. Ini orang mukhbit itu ketika sudah cerita tentang Allah itu, dia sudah tenang jiwanya, Pak. Sudah tenang jiwanya. Ya, Pak. Ketika cerita tentang Allah sudah tenang jiwanya. Ketika cerita tentang Al-Qur'an sudah tenang jiwanya, Pak. Itu indikasi mukhbit sudah ada sama dia.
Indikasi ikhbat sudah ada sama dia. Nyoban dengar Quran katutah ya, Pak. Dengar Quran katutah. Ketika dengar konser katenang jiwa, Pak. Asal dengar konser mendek katenang jiwa. Ketika berbuat maksiat sudah tenang jiwanya, Pak. Jadi makanya ada dalam kajian tasawuf, seorang yang membiasakan sesuatu hal, maka dia akan tenang dengan sesuatu hal itu. Ini sebuah teori, Pak. Bagaimana maknanya? Seorang yang biasa berbuat baik, dia akan tenang dengan berbuat baik itu. Tetapi seorang yang selalu berbuat jahat, dia akan tenang jiwanya dengan berbuat jahat. Ya. Kalau anak kita biasakan sesuatu hal yang negatif, entah apa saja dia buat, dia pulang terlambat makan dan lain sebagainya, itu menjadi kebiasaan bagi dia. Makan jam 12 malam, tajuk pukul 8 hai baju hai Pak. Kenapa? Karena sudah biasa jam 12 malam. Maka kenikmatan itu ada sama dia ketika makan jam 12 malam. Ya. Kenikmatan sama dia kalau pulang tengah malam. Kenikmatan sama dia kalau pergi pagi, pulang malam, pergi malam, pulang pagi, itu nikmat bagi dia. Maka ketika ditahan oleh ibunya atau ayahnya, dia susah nih. Kenapa? Sudah terbiasa pulang malam, sudah terbiasa pergi malam, pulang pagi. Ini hal negatif. Tapi ada juga seorang anak kita biasakan untuk salat nih. Salat nak, ketika sudah datang utusan, salat nak. Anak ini mematuhi perintah kita. Ketika dia sudah beranjak mau dewasa, itu salat tepat waktu, ketenangan jiwa bagi dia. Kenapa? Karena sudah dia biasa untuk salat. Seorang yang biasa bersedekah, ketika bersedekah tenang jiwanya. Kenapa? Itu sebuah kebiasaan bagi dia. Sebuah kebiasaan. Jadi makanya biasakanlah anak itu untuk berbuat baik dari kecil, Pak. Jangan sampai dia tenang dengan berbuat maksiat. Ada seorang karena sudah biasa ribah. Kalau tidak ribah memang takit, bahkan takit Pak. Menyanakan gegok takit. Waktu tanya apakah takit? Hana lu ribah kau, Pak. Kenapa? Ribah itu sudah biasa sama dia. Ada orang biasa baca Quran. Dari ibu baca Quran. Ketika tidak baca Quran, dia resah nih, Pak. Katanya apakah? Hana lembur ronya, Pak. Tutah nih, Pak, susah. Ya. Maka sama seperti orang berbuat maksiat. Maka ini dalam teorinya, dalam teori tasawuf, seorang yang biasa berbuat sesuatu, kontinu dia buat itu, maka sesuatu itu akan membawa ketenangan jiwa bagi dia. Apakah itu yang positif atau yang negatif? Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Maka kenapa ketika kita ajak orang lain salat berjamaah tidak mau? Ala hailun. Karena belum terbiasa dia berjamaah. Tapi waktu kita ajak, yuk kita kedai kopi. Aneh pakak pi katro kan. Bahkan dia sudah terbiasa. Kebiasaan itu membawa ketenangan jiwa bagi dia. Menyohana tro kena nak tenang jiwa lah, Pak. Padahal kopi kali bendu kali, Pak. Ya, tapi jaklah untuk tenang jiwa, Pak. Baru kamangan, Pak. Yang katib syarat istilah jiwa. Ya, katib syarat. Karena sudah terbiasa seperti itu. Seorang yang sering pergi ke sawah. Ketika sudah panen, sudah apa, enggak ada ini lagi, katutah kan, Pak. Bahkan anak jak leo belang tu. Tapi ketika musim padi nanti dia datang lagi, makin senang lagi dah. Ya, makin senang lagi. Ini namanya ikhbat, ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka menurut Ibnu Abbas dan Qatadah, ketika kita melihat tafsiran beliau, wa basyiril mukhbitin, berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang tawadhu. Ya. Jadi tawadhu itu lawan kata dari takabur. Kalau takabur begini, kalau bukan saya enggak akan seperti ini. Kalau bukan saya nya takabur, Pak. Berarti kalau ada indikasi seperti itu, berarti tidak tawadhu dia. Kenapa? Di dalam kajiannya itu tidak ada orang takabur dalam hati dia dan dia tawadhu, tidak ada, enggak pernah berkumpul itu. Kalau ada orang dia itu sehat, tidak mungkin dia kurus, tidak mungkin, Pak. Kalau sehat berarti tidak kurus. Kalau kurus berarti gemuk, Pak. Jadi Pak, tidak mungkin satu itu bergabung dalam dua itu bergabung dalam satu, tidak mungkin. Maka kalau dia itu takabur, berarti dia tidak tawadhu dia. Ini tanda nilai, Pak. Ya. Ini namanya kalau dalam kajian usul fiqh mafhum mukhalafah namanya. Mafhum mukhalafah. Berarti kalau tidak seperti ini, berarti seperti ini. Itu banyak kita jumpai di dalam Al-Qur'an. Ketika Al-Qur'an mengatakan sesungguhnya orang-orang beriman akan masuk dalam surga. Maknanya apa? Orang tidak beriman hanya berharap teman surga. Ya, Pak. Orang tidak beriman hanya berharap. Orang yang sholat dan dia itu berkurban,
itu akan dapat telaga Al-Kautsar. Makna mukhalafahnya apa? Berarti orang yang salat saja tidak kurban, atau salat saja tidak kurban, jangan pernah harap dapat telaga Kautsar. Atau berkurban saja tidak salat, jangan pernah harap dapat telaga Kautsar. Ya, inna a'taina kal kautsar. Tapi harus dua-dua, maka baru diberikan telaga Al-Kautsar kepada dia. Nyut mayangna kurban kan, atau bersedekah tidak? Seumur hidup lah, kita ngomong seumur hidup. Atau seumur hidup dia berkurban tapi tidak pernah salat. Ini juga tidak benar, ini tidak benar juga. Dari mana kita pahaminya? Dari mafhum mukhalafah namanya. Maka ketika kita baca Quran, orang yang patuh akan dapat ini. Berarti apa? Yang tidak patuh tidak dapat. Nah, itu saja, Pak. Jadi pemahamannya seperti itu. Nanti jangan cari yang tidak patuh ayatnya mana ya? Anak pelik abita ayat tidak patuh. Kita melihat makna orang patuh akan masuk ke dalam surga, berarti langsung kita bayangkan yang tidak patuh berarti tidak masuk surga. Dilaknat oleh Allah. Orang-orang seperti ini diberikan rahmat dan keberkahan oleh Allah. Maka ada di dalam Al-Quran itu disebutkan, kalau ingin dapat rahmat, keberkahan dari Allah dan didoakan oleh malaikat, maka berdoalah kamu, fadhkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Terus kamu berzikir, terus kamu bertasbih kepada Allah kalau ingin dapat rahmat Allah. Oh, berarti kalau nak berzikir bertasbih, ya sudah nggak dapat, Pak. Hanam demai. Jadi jangan kita mencari mana dalilnya, kalau pemahaman secara mafhum mukhalafah, pemahaman makna mukhalafahnya. Kalau nggak begini berarti ya begitu. Ya, kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kemudian juga Ibnu Qayyim mengatakan, tadi kan al-mutawadhi'un, al-mukhbit al-mutmain ilallah. Ya, ini sudah. Wa qala Akhfas. Jadi apa kata Akhfas? Beliau mengatakan al-mukhbit itu al-khasyi'un. Orang yang salat, ketika salat jiwanya itu sudah khusyuknya, kamu temui, itu sudah dapat. Ikhbat itu sudah dapat sama dia. Tapi kalau dia salat khusyuk, tidak apa-apa, tidak, bagaimana mau ikhbat? Jadi tidak bisa ikhbat. Ya, maka kuncinya itu harus khusyuk dulu. Baru dikatakan ikhbat. Baru dikatakan dia minal mukhbitin. Ini salat saja tidak khusyuk. Bagaimana mau mukhbitin? Tidak khusyuk. Ini makna selanjutnya ada yang mengartikan juga Ibrahim Nakhai. Apa kata beliau? Yang dikatakan dengan ikhbat itu adalah al-musallun al-mukhlisun. Orang yang salat dan dia itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah mukhbit. Jadi makanya orang mukhbit itu orang yang salat, kemudian salatnya itu ikhlas karena Allah. Kalau seandainya salatnya ikhlas karena Allah, yang lain juga akan ikut. Karena kuncinya itu di salat saja. Kalau dia itu memang betul-betul orang salat, itu yang lain akan ikut. Sedekah dia, semua akan ikut dia. Bangun ini, bangun tahajud, baca Quran dan lain sebagainya, semua akan ikut. Kalau salat khusyuk. Kalau salat tidak khusyuk, jangan pernah harap nanti yang lain akan ikut. Ya, salat tidak khusyuk, maka nanti penyakit lain yang datang sama dia. Jadi bukan yang positif. Kalau salat tidak khusyuk. Tapi kalau salat khusyuk, yang lain juga mengikuti, Pak. Yang lain juga ikut. Makanya untuk apa salat khusyuk? Untuk pembentukan jiwa, hati. Hati sudah baik, semua baik. Ya, kuncinya di salat saja. Ini menurut Ibrahim Nakhai. Ada juga yang mengartikan hum ar-raqiqah qulubuhum. Orang mukhbit itu yang hatinya itu raqiqah. Raqiqah itu apa artinya? Lembut ya, hatinya lembut. Makanya Rasulullah SAW mengatakan begini, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus untuk memperbaiki akhlak. Akhlak itu bukan di otak, tapi di hati, Pak. Etika itu bukan di otak, tapi di hati, Pak. Etika itu bukan teori. Ada orang teori cara nggak, Pak? Mari kita begini, etika yang baik. Ini teori, bukan teori etika itu. Etika itu hati. Amalan hati dan ibadah, Pak. Bukan teori otak. Banyak orang tahu teori salat itu begini akan kesehatan, tapi tangga temayang, Pak. Dia teori saja, dia kita yang salat akan sehat, jiwa akan tenang, kayak tangga temayang, Pak. Terima kasih.